Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai stak atau tumpukan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan saya. Dimulai dari saya Nyoman Baktiar Dewi, nomor absen 37 dari kelas 10. Saya Nyoman Transmedia Putri, nomor absen 38 dari kelas 10. Saya Nyoman Dalarasati, nomor absen 39 dari kelas 10. Saya Niputu Adian Ramesti Putri Afrika, absen 40 dari 10. Saya Niputu Erati Arimurti, absen 41 dari kelas X10. Saya Niputu Febiana, nomor absen 42 dari kelas 10. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stak. Nah, stak itu merupakan metode dalam menyimpan atau mengambil data dari sebuah memori. Nah, stak dapat diibaratkan pada sebuah tumpukan barang dalam sebuah tempat yang hanya memiliki satu pintu di atasnya, atau bisa dibilang juga memasukkan dan mengambil barang itu hanya dapat dilakukan melalui pintu tersebut. Ukuran barang tersebut pas dengan pintunya. Nah, sehingga barang yang akan dikeluarkan pertama kali adalah barang yang terakhir kali dimasukkan. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tumpukan piring yang ada di sebuah restoran dan tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas, dan jika mengambilnya itu dari paling atas juga. Perkenalkan, nama saya Niputu Febriana, nomor absen 42 dari kelas X10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan stak atau tumpukan. Yang pertama ada kesederhanaan. Tumpukan adalah struktur data yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok di berbagai aplikasi. Yang kedua ada efisiensi. Operasi pas dan pop pada tumpukan dapat dilakukan dalam waktu yang konstan dan memberikan akses yang efisien ke data. Yang ketiga ada masuk terakhir keluar pertama atau disebut dengan LIFO. Tumpukan mengikuti prinsip LIFO, memastikan bahwa elemen terakhir yang ditambahkan ke tumpukan adalah elemen pertama yang akan dibuang. Perilaku ini berguna dalam banyak skenario seperti pemanggilan dan evaluasi ekspresi. Selanjutnya, yang keempat dan terakhir, ada penggunaan memori terbatas. Tumpukan hanya perlu menyimpan elemen yang telah dimasukkannya ke dalamnya, menjadikan hemat memori dibandingkan dengan data-data lainnya. Selain keuntungan, juga ada kekurangannya. Kekurangan tumpukan yang pertama ada akses terbatas. Elemen dalam tumpukan hanya dapat diakses dari atas sehingga sulit untuk mengambil atau mengubah elemen di tengah tumpukan ataupun di bawah tumpukan. Yang kedua, ada potensi overflow. Jika lebih banyak elemen yang dimasukkan ke dalam tumpukan daripada yang dapat ditampungnya, kesalahan overflow akan terjadi, yang mengakibatkan hilangnya beberapa data atau hilangnya semua data. Baik, saya Nyoman Baktiar Dewi, nomor absen 37 dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pada stak. Jenis-jenis pada stak berdasarkan kemampuan menyimpan data. Struktur data stak dibagi menjadi dua jenis, yaitu register stak dan juga memory stak. Register stak adalah stak yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil, sedangkan memory stak adalah stak yang mampu menampung data dalam skala yang besar dibandingkan jenis stak sebelumnya. Halo, saya Transmedia Putri, absen 38 dari kelas 10. Saya akan menjelaskan fungsi dari stak. Adapun fungsi dan kegunaan struktur data stak adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur data stak digunakan dalam evaluasi dan juga konversi ekspresi aritmatika. Yang kedua, stak digunakan dalam pemrograman rekursi. Yang ketiga, digunakan untuk pemeriksaan tanda kurung. Yang keempat, stak digunakan dalam manajemen memori. Dan yang terakhir, dipakai untuk memproses pemanggilan sebuah fungsi. Salah satu contoh penerapan struktur data stak adalah fitur tombol back pada browser, di mana browser akan menyimpan seluruh URL yang telah kita kunjungi sebelumnya di dalam stak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi stack. Implementasi stack ini dibagi menjadi dua, yaitu array dan linked list. Yang pertama ada array adalah salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Yang kedua ada linked list adalah suatu bentuk struktur data yang berupa sekumpulan elemen data yang bertipe sama di mana tiap elemen saling berkaitan atau dihubungkan dengan elemen lain melalui pointer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari stack. Yang pertama, stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. Yang kedua, mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir dan juga sebaliknya. Yang ketiga, penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Yang keempat, apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. Yang kelima, apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 operasi dasar pada struktur data stack. Yang pertama ada push. Push ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru pada bagian atas stack. Elemen baru ini akan menjadi elemen teratas pada stack. Nah, jika stack ini sudah penuh, maka operasi push tidak akan dapat dijalankan lagi. Yang kedua ada pop. Pop ini berfungsi untuk mengeluarkan elemen pada bagian atas stack. Jika elemen sudah dikeluarkan, maka elemen tersebut akan terhapus dari stack. Jika stack kosong, maka operasi pop tidak dapat dilaksanakan lagi. Yang ketiga atau terakhir adalah pick. Pick ini berfungsi untuk melihat elemen teratas pada stack tanpa menghapusnya. Elemen tersebut akan tetap berada dalam stack. Sekian, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh atau gambaran dari simulasi stack atau tumpukan. Bisa kita lihat kotak dengan berisi angka ini dinamakan elemen data. Jika yang paling atas itu dinamakan top dan yang paling bawah itu dinamakan atau disebut bottom. Jika elemen data dimasukkan itu disebut dengan in, dan juga jika elemen data dikeluarkan itu disebut dengan out. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai push dan juga pop. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang operasi push. Jadi operasi push itu adalah memasukkan elemen data itu ke dalam suatu stack yang ada di sini. Saya contohkan, seumpamanya di sini ada data itu 35. Jadi kalau kita masukkan ke jaringan ini, itu disebut dengan in karena itu masuknya dari atas ke bawah. Jadi kalau dimasukkan, jadinya di sini ditaruh. Ini ditaruh di paling bawah atau di paling bawah karena di bawahnya itu masih ada ruang yang tersisa. Begitu juga seterusnya, kalau seumpamanya ada 20, jadi dimasukkannya itu, di in-nya itu di atas 35. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada pop. Operasi pop itu berlawanan dengan operasi push, yang dimana elemen data di sini itu akan dikeluarkan dari stack ini sendiri. Contohnya yang di paling atas atau yang paling top itu ada elemen 11. Jadi ini kalau dikeluarkan itu bakal keluar atau out, itu bakal terhapus saja. Kayak gini. Begitu juga seterusnya, kalau 20-nya out keluar, 20-nya juga bakal hilang. Begitu seterusnya juga ke 35, kalau dia di outin atau di pop itu akan hilang dan jaringannya kosong. Gitu. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top dari stack.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan.